sehat pemirsa, nah langsung nih saya tagih nih ya. Tiba-tiba menjadi ini simsalabim jadi ibu hamil ya. Gimana nih dok, kalau misalnya ibu hamil cara bernafasnya mengaturnya? Silakan dok. Aku aja yang ini ya, aku udah berpengalaman ya. Dia duduk aja tegak banget, ibu hamil nggak bisa kayak gitu ya. Nih gini, ibu hamil harus duduk, nempel ya kan dok ke belakang, terus kayak gitu nyandang, harus relax nomor 1 ya. Terus gimana dok? Kemudian kita mengatur nafas ya, yang penting biasanya kalau hamil apalagi mau melahirkan kita tuh gampang panik ya. Ini udah perut berasa, gimana nih nafasnya? Nah, yang penting atur nafas, atur nafasnya dengan kita menarik nafas melalui hidung, kemudian membuang nafas melalui mulut dengan mulut mencucu, waktunya lebih lama 1:2 ya. Coba kita praktekkan. Silakan dok. Ibu, nah saat ini hamil, harus dilepas kan jadi hamil ya. Iya, ikatnya lepas. Ini juga harus lepas nih. Kan kalau misalnya ikat pinggang itu ibu hamil nggak mungkin juga pakai ikat pinggang ya. Oke, gimana dok? Kita mesti rileks ya untuk latihannya. Coba kita atur nafasnya, tarik nafas melalui hidung, buang nafas melalui mulut, mencucu. Ini mesti perlahan dok ya. Nah untuk posisi perutnya itu gimana? Ya, Ibu. Relax aja. Oke, sudah kita ulang lagi 2-3 kali ya. Tarik nafas melalui hidung, buang nafas melalui mulut. Ini berapa kali dok lakukannya? Sebenarnya sih ini kalau kita lagi panik bisa dilakukan sering ya gitu. Jadi ini juga latihan nafas yang penting untuk saat kita serangan asma mendadak gitu ya. Jadi misalnya lagi ini tiba-tiba dalam posisi berdiri kita juga bisa lakukan. Nah, ibu hamil kita rutinkan 5-10 menit setiap hari. Kita lakukan latihan pursed sleeve breathing. Tadi tujuannya karena untuk kontrol nafas, sebenarnya lebih ke lajunya. Jadi pelan-pelan memang kita supaya bernafasnya lebih pelan. Gimana Ibu? Lebih rileks? Menjadi enak ya kan? Tapi biasanya kalau udah di hari H, kita mau lahiran lupa. Karena panik ya. Itulah pentingnya latihan ya. Kadang-kadang kita sebagai orang sehat itu merasa tidak perlu latihan nafas. Kita nafas biasa aja kok, nggak ngerasa sesek gitu ya. Nah, latihan nafas ini penting kita lakukan sewaktu-waktu kita butuhkan. Kita sudah terbiasa, jadi sudah punya engram ya. Otak kita tuh sudah otomatis akan melakukan itu. Itulah pentingnya latihan buat ibu hamil sebelum dia fase melahirkan. Jadi kita nggak akan ajarin pas lagi mau pembukaan gitu. Udah nggak mungkin, Jadi nggak bisa. otomatis dok ya. Nah, jujur dok, selain latihan nafas, apakah ada olahraga yang membantu untuk meningkatkan kesehatan paru? Ya, kalau untuk orang sehat tadi ya, kita sering melakukan latihan aerobik ya, latihan yang kita waktunya minimal 20-30 menit dengan intensitas yang moderate. Nah, itu selain untuk tadi otot-otot besar di dalam tubuh kita, itu juga kardio respirasinya akan terlatih. Nah, itu jadi latihan seperti jalan kaki, berenang, sepeda, kemudian kita senam. Nah, jadi sifatnya kardio itu juga ternyata secara bisa melatih langsung ya sebenarnya itu kardio. Respirasi pasti akan ikutan kan, begitu. Jantung dan paru dok ya. Otomatis akan terbantukan juga ya. Karena kan jantungnya waktu berdetak cepat itu kan sinyal supaya oksigennya masuk. Nah, untuk oksigen itu yang kerja paru kan, paru akan. Nah, itu membantu masukkan. Nah, ini tadi udah ibu hamil udah, untuk orang sehat udah. Nah, sekarang juga kalau misalnya tips, kita minta tips kalian untuk orang sehat dan juga orang yang mungkin udah punya kondisi tertentu di paru-parunya. Itu mungkin juga bisa latihan nafasnya seperti apa, harus rutinkah, terus kapankah kita akan kembali gitu ya, mendapatkan fungsi paru yang normal dan sebagainya. Mungkin dokter bisa, silakan dok dirangkum dan diberikan tips untuk kita. Silakan dok. Baik. Jadi kalau untuk yang sudah menderita gangguan pernafasan, di sini kita mesti latih pernafasannya. Tentu sebelumnya konsultasi dulu ke dokter ya, karena regimen untuk latihan ini juga bagian dari obat. Jadi kita mesti melakukan pemeriksaan dulu. Kayak tadi olahraga kardionya. Untuk orang sakit tentu nggak bisa langsung 30 menit digeber gitu ya. Jadi kita akan lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Uji fungsi namanya, 6-minute walking test. Di situ kita akan mengetahui berapa sih dia kemampuannya untuk olahraga rutin gitu ya. Setelah itu latihan pernafasannya. Bisa tadi lakukan pursed sleeve breathing, bisa diaphragmatic breathing, tergantung poses dan kondisi pasien
yang sakit tadi. Yang sakit. Wah, berarti ini akhir-akhir ini saya lagi sering yoga, itu juga diajarin, itu bagus juga berarti ya, Dok ya, latihan pernafasan. Oh ya, Oh, yoga bagus itu juga. kan utamanya kita selalu Betul. dengan Yes. nafasnya, jangan lupa selain kita Iya. menggerakkan Yes, itu betul. nafas. Nah, Betul itu ya. latihan Wah, pernafasan. itu banyak luar biasa sekali ya. nih ya tips dan juga Iya. informasi yang kita dapatkan, terutama mengenai pernafasan nih. Kita Betul. melakukannya setiap hari, Iya. tapi kita nggak tahu gimana caranya nafas yang baik, latihannya gimana. Nah, Betul. harus dipraktekkan ya. Harus ya. Yes, betul sekali. Nah, makanya nih untuk update informasi kesehatan lainnya, jangan lupa saksikan Hidup Sehat TV One. Saat ini kita mulainya dari jam 8.30, agak lebih pagi, sampai jam 9 pagi hanya di TV One. Dan jangan lupa pemirsa untuk melakukan scan ulang STB dan TV digital Anda untuk mendapatkan siaran dari TV One. Yes. Kami pamit, Dr. Haikal. Saya Dr. Renita Arlin, Indonesia, hidup sehat.